Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Six Sigma. Nama saya Ramadina Nur Anissa, NIM G03218029. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu Six Sigma. Six Sigma adalah strategi perbaikan bisnis untuk menghilangkan pemborosan, mengurangi biaya karena kualitas buruk, dan memperbaiki efektivitas semua kegiatan operasi, sehingga dapat memenuhi kepuasan dan harapan pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah Six Sigma. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika Sari, NIM G73218070. Sejarah Six Sigma ini dimulai pada pertengahan tahun 1990. Pada tahun itu, kualitas menjadi kekhawatiran banyak karyawan. Jack Welch pada saat itu, Jack Welch mengundang Larry Bossidy yang pada saat itu CEO Allied Signal yang sudah mengalami sukses luar biasa dengan Six Sigma. Dengan Six Sigma itu untuk memberi ceramah mengenai konsep Six Sigma pada pertemuan CEO. Pada tahun 1991, Motorola membuat sertifikasi berupa Black Belt bagi ahli Six Sigma yang pertama kali mengidentifikasi permulaan dari pemberian gelar formal sertifikasi Six Sigma. Tahun 1995, CEO perusahaan ternama General Electric atau GE, Jack Welch memutuskan untuk menerapkan Six Sigma di GE. Tahun 1998, GE mengklaim bahwa Six Sigma menghasilkan lebih dari 750 juta US pengurangan biaya dan mempublikasikan pencapaian spektakuler ini secara luas. Tolak ukur penerapan Six Sigma yang paling terkenal adalah General Electric atau GE tadi. Upaya-upaya yang dilakukan CEO Jack Welch, Six Sigma menarik perhatian media untuk konsep dan membuat Six Sigma menjadi sebuah konsep peningkatan kualitas yang populer. Selanjutnya saya menjelaskan tentang aspek-aspek Six Sigma. Six Sigma mempunyai beberapa aspek yang berbeda dengan TGM. Yang pertama adalah Six Sigma adalah proyek andalan pimpinan. Yang kedua, Six Sigma berlangsung lintasan fungsi sehingga bersifat strategis. Yang ketiga, Six Sigma tersusun pada sebuah sistem metode statistik yang terdepan serta metodologi pemecahan masalah yang terstruktur. Yang keempat, Six Sigma mengharuskan ROI terverifikasi dan fokus pada lini bawah. Prinsip dasar Six Sigma. Prinsip dasar Six Sigma diantaranya yaitu yang pertama, ada metrik dan pengukuran Six Sigma. Yang kedua, ada dasar statistik Six Sigma. Yang ketiga, ada metodologi Six Sigma. Yang keempat, ada Six Sigma di perusahaan jasa. Dan yang kelima, ada pihak-pihak pelaksana Six Sigma. Metrik dan pengukuran Six Sigma. Metrik adalah cara untuk mengukur karakter tertentu yang dapat diverifikasi dan dinyatakan baik secara numerik atau persen kecacatan atau secara kualitatif yaitu tingkat kepuasan. Manfaat metrik diantara lain menyediakan informasi mengenai kinerja, mengevaluasi kinerja dan membuat keputusan, kemudian berkomunikasi antara satu sama lain, mengidentifikasi kesempatan untuk melakukan perbaikan, dan yang terakhir membuat standar kerja untuk karyawan, pelanggan, pemasok, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam terminologi Six Sigma, sebuah cacat atau ketidakcocokan adalah kekeliruan atau kesalahan yang diterima oleh pelanggan. Kualitas output diukur dalam tingkat kecacatan per unit atau disebut dengan defect per unit, disingkat dengan DPU. Dengan rumus, DPU sama dengan jumlah cacat yang ditemukan dibagi jumlah unit yang diproduksi. Tetapi, jenis pengukuran output seperti ini cenderung fokus pada produk akhir, bukan pada proses yang menghasilkan produk tersebut. Cara ini juga sudah diterapkan pada proses dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Karena dua proses yang berbeda bisa saja memiliki jumlah peluang kesalahan yang berbeda pula, sehingga akan menyulitkan perbandingan konsep.
Kemudian akhirnya Six Sigma mendefinisikan ulang yaitu kinerja kualitas sebagai tingkat kecacatan per juta kemungkinan atau disebut dengan defect per million opportunities. Disingkat dengan DPMO. Dengan rumus, DPMO sama dengan jumlah cacat yang ditemukan dibagi kemungkinan kesalahan dan dikalikan 1 juta. Sebagai contoh, sebuah perusahaan penerbangan ingin mengukur efektivitas sistem penanganan bagasi. Pengukuran DPU bisa diartikan sebagai jumlah tas yang hilang per pelanggan. Namun setiap penumpang bisa saja memiliki jumlah tas yang berbeda-beda, sehingga total kemungkinan kesalahannya adalah jumlah rata-rata tas penumpang dikalikan dengan jumlah pelanggan. Jika misalkan jumlah rata-rata tas penumpang adalah 1,6 dan ada 8.000 penumpang dalam satu bulan, maka terdapat 8.000 kali 1,6. Itu adalah total kemungkinan kesalahannya. Dan DPMO-nya yaitu 3 dibagi total kemungkinan kesalahan itu tadi, yaitu 8.000 kali 1,6, kemudian dikalikan 1 juta. Hasilnya dari DPMO adalah 234,375. Penerapan DPMO ini memungkinkan untuk mendefinisikan kualitas secara lebih luas. Dalam kasus penerbangan tadi, kemungkinan dapat diartikan sebagai setiap kemungkinan gagal memenuhi harapan pelanggan, yang dapat berarti bahwa waktu check-in yang berlebihan, pencatatan pemesanan yang salah, petugas penjaga pintu yang kasar, atau penundaan waktu penerbangan. Metode ini menyediakan alat-alat pengukuran kemungkinan kegagalan yang lebih lengkap. Metode dan alat-alat penting dalam Six Sigma meliputi analisis varian atau ANOVA, kartu skor keseimbangan, suara pelanggan, berpikir kreatif, desain percobaan, manajemen proses, pusat proses statistik, perbaikan lapisan, dan proses desain atau desain ulang. Six Sigma menjadi pendekatan yang populer untuk mengusir variabilitas dari proses melalui penggunaan alat statistik. Sigma ini mengukur dispersi statistik yang disebut dengan standar deviasi. Pada umumnya standar kualitas dinyatakan kurang lebih 3 sigma, namun pada Six Sigma menggunakan kurang lebih 6 sigma. Jumlah produk cacat pada Six Sigma ini hanya ada 3,4 dalam 1 juta produk atau potensinya sangat kecil mengingat masih banyak perusahaan yang beroperasi dengan tingkat cacat dalam bentuk persen atau per 100 produk. Level kualitas Sigma juga bisa ditentukan dengan bantuan Excel dengan rumus yang sudah tertera di PPT, yaitu sama dengan norms inf dikalikan 1 kurangi jumlah cacat dibagi jumlah kemungkinan, kemudian ditambah shift, atau juga bisa sama dengan norms inf tanda kurung 1 dikurangi DPMO dibagi 1 juta, kemudian ditambah shift. Penambahan nilai shift ini adalah nilai pergeseran variasi yang nantinya akan mempengaruhi nilai atau level sigma. Pergeseran nilai sigma untuk level kualitas 5 sigma adalah 0,5. Level kualitas 5,5 sigma adalah 1 dan level kualitas 6 atau 6 sigma adalah 1,5. Sehingga untuk nilai shift pada 6 sigma adalah 1,5 dan rumusnya sebagai berikut. Sama dengan norms inf tanda kurung 1 kurangi DPMO dibagi 1 juta, kemudian tutup kurung ditambah 1,5. Selanjutnya ada dasar statistik Six Sigma. Simbol Six Sigma merupakan huruf Yunani. Simbol tersebut dalam statistik diartikan sebagai standar deviasi yang menyatakan nilai simpangan terhadap nilai tengah. Suatu proses dikatakan baik apabila berjalan pada suatu rentang yang telah disepakati. Nah, dari tabel di samping bisa dilihat ada tingkat pencapaian Six Sigma dan DPMO, defect per million sigma opportunity. Nah, DPMO ini tidak hanya sekedar cacat saja, namun merupakan rasio cacat dibandingkan dengan peluang jumlah kemungkinan cacat yang terjadi. Selanjutnya ada metodologi Six Sigma. Metodologi Six Sigma terdapat 5 metodologi. Yang pertama define. Nah, dalam metodologi define ini bertujuan untuk mengidentifikasi produk atau proses yang akan diperbaiki dan menentukan sumber-sumber apa yang dibutuhkan pada saat proses pelaksanaan proyek. Nah, yang kedua ada measure. Dalam
metodologi ini, manajemen harus memahami proses internal yang sangat potensial yang mempengaruhi mutu outputnya. Nah, untuk selanjutnya ada metodologi analyze. Dalam metodologi ini, manajemen menyelidiki mengapa bisa terjadinya penyimpangan dan mencari alasan-alasan yang mengakibatkannya. Manajemen mengembangkan asumsi sebagai hipotesis mengenai faktor penyimpangan yang harus diuji. Selanjutnya ada metodologi improve. Pada metodologi ini, manajemen memastikan variabel-variabel kunci atau faktor-faktor utama dan mengukur daya pengaruhnya terhadap hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir ada metodologi kontrol. Pada metodologi kontrol ini, manajemen harus mempertahankan perubahan-perubahan yang telah dilakukan terhadap variabel-variabel dalam usaha melestarikan hasil yang senantiasa akan memuaskan pelanggan. Six Sigma di perusahaan jasa. Six Sigma di perusahaan jasa ini dikenal dengan transaksional Six Sigma. Six Sigma dapat diterapkan dengan baik di bidang jasa. Benar adanya bahwa bidang jasa memiliki beberapa sifat unik dibandingkan proses manufaktur. Nah, sifat unik ini menurut Philip Kotler, jasa memiliki sifat unik, yaitu yang pertama, tidak berwujud, yang kedua, tidak tahan lama, yang ketiga adalah keragaman, yang keempat, tidak dapat dipisahkan. Tolak ukur dalam menerapkan Six Sigma pada sektor jasa untuk pengukuran kinerja, yaitu yang pertama, keakuratan. Keakuratan di sini diukur dengan angka finansial yang tepat, informasi yang lengkap, dan tidak adanya kesalahan data. Yang kedua adalah masa siklus. Nah, masa siklus di sini adalah mengukur berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, misalnya membayar tagihan. Yang ketiga adalah biaya. Nah, biaya di sini adalah biaya internal. Biaya internal di sini untuk melakukan aktivitas proses. Pada kasus biaya ini, biasanya ditentukan oleh keakuratan atau masa siklus proses. Yang ketiga adalah kepuasan pelanggan. Biasanya merupakan cara pengukuran kesuksesan yang utama. Selanjutnya akan saya jelaskan berkaitan dengan pihak-pihak pelaksana Six Sigma. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri Fitri Nurul Alfiah, NIM G73218047. Pihak-pihak pelaksana Six Sigma yang pertama menurut Bru ada executive leaders atau pimpinan puncak perusahaan yang bertugas untuk memulai dan memasyarakatkannya di seluruh bagian, divisi, departemen, dan cabang-cabang perusahaan lainnya. Dan yang kedua ada champion, yaitu menyatu dengan proses pelaksanaan proyek. Para anggotanya berasal dari kalangan direktur dan manajer, bertanggung jawab terhadap aktivitas proyek sehari-hari, wajib melaporkan perkembangan hasil kepada executive leaders sembari mendukung tim pelaksana. Sedangkan tugas-tugas lainnya meliputi memilih calon-calon anggota Black Belt, mengidentifikasi wilayah kerja proyek, menegaskan sasaran yang dikehendaki, menjamin terlaksananya proyek sesuai dengan jadwal, dan memastikan bahwa tim pelaksana telah memahami tujuan proyek tersebut. Dan yang ketiga ada Master Black Belt, yaitu orang-orang yang sangat menguasai alat-alat dan taktik Six Sigma. Mereka ini memusatkan seluruh perhatian dan kemampuannya pada penyempurnaan proses. Dan yang keempat ada Black Belt, yaitu mereka adalah orang-orang yang memimpin proyek perbaikan kinerja perusahaan, dilatih untuk menemukan masalah, penyebab, beserta penyelesaiannya, bertugas mengubah teori ke dalam tindakan, wajib memilah-milah data, opini dengan fakta, dan secara kuantitatif menunjukkan faktor-faktor potensial yang menimbulkan masalah produktivitas serta profitabilitas, bertanggung jawab mewujudkan Six Sigma. Dan yang terakhir ada Green Belt yang bertugas secara paruh waktu di bidang yang terbatas, mengaplikasikan alat-alat Six Sigma untuk menguji dan menyelesaikan problema-problema kronis, mengumpulkan atau menganalisis data, serta melaksanakan percobaan-percobaan dan menanamkan budaya Six Sigma dari atas ke bawah.
manfaat dari penerapan Six Sigma itu sendiri menurut Pandey 2002, yang pertama, menghasilkan sukses berkelanjutan. Cara untuk melanjutkan pertumbuhan dan tetap menguasai pertumbuhan sebuah pasar yang aman adalah dengan terus-menerus melakukan inovasi dan membuat kembali organisasi. Six Sigma menciptakan keahlian dan budaya untuk terus-menerus bangkit kembali. Kemudian yang kedua, mengatur tujuan kinerja bagi setiap orang. Dalam sebuah perusahaan, membuat setiap orang bekerja dalam arah yang sama dan berfokus pada tujuan bersama. Masing-masing fungsi, unit bisnis, dan individu mempunyai sasaran dan target yang berbeda-beda. Sekalipun demikian, ada hal yang dimiliki oleh semua orang di dalam atau di luar perubahan. Six Sigma menggunakan hal tersebut untuk menciptakan sebuah tujuan yang konsisten. Dan manfaat yang ketiga, memperkuat nilai pada pelanggan. Fokus pada pelanggan pada inti Six Sigma artinya mempelajari nilai apa yang berarti bagi para pelanggan dan merencanakan bagaimana mengirimkannya kepada mereka secara menguntungkan. Dan poin yang keempat, mempercepat tingkat perbaikan. Perusahaan yang tercepat melakukan perbaikan kemungkinan besar akan memenangkan persaingan dengan meminjam alat-alat dan ide-ide dari banyak disiplin ilmu. Six Sigma membantu sebuah perusahaan untuk tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga meningkatkan perbaikan. Dan poin yang kelima, mempromosikan pembelajaran dan cross-pollination. Artinya Six Sigma di sini berperan guna meningkatkan dan mempercepat pengembangan dan penyebaran ide-ide baru di sebuah organisasi keseluruhan. Dan yang terakhir, melakukan perubahan strategi. Dengan lebih memahami proses dan prosedur perusahaan akan memberikan kemampuan yang lebih besar untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian kecil atau perubahan-perubahan besar yang dituntut oleh sukses bisnis. Selanjutnya saya akan membahas tentang proses definisi atau define. Nah, proses definisi atau define di sini ada dua, yaitu yang pertama definisi proyek Six Sigma. Nah, definisi proyek Six Sigma di sini adalah mendefinisikan masalah. Dalam mendefinisikan masalah ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi proyek CTQ. Nah, mengidentifikasi proyek CTQ di sini memiliki pengaruh terbesar pada kinerja produk dan jasa. Yang kedua, sepakat pada tujuan, charter project dan memperoleh persetujuan operasional. Yang ketiga, peta proses high level. Nah, peta proses high level di sini mengidentifikasi pemasok, input, output, pelanggan. Yang keempat, proses mapping. Nah, proses mapping di sini sebagai dokumen proses untuk menguji proses kerja, aliran informasi dan suku cadang. Yang kedua, critical to quality atau CTQ, yaitu memiliki kategori. Yang pertama, penyebab ketidakpuasan. Nah, penyebab ketidakpuasan di sini adalah sesuatu yang diharapkan dalam produk. Yang kedua, penyebab kepuasan. Apa yang diinginkan pelanggan itu terpenuhi. Yang ketiga, pembuat senang. Nah, pembuat senang di sini adalah fitur baru yang tidak diharapkan pelanggan. Selanjutnya saya akan membahas tentang critical to quality. CTQ. Critical to quality adalah kunci karakteristik yang dapat diukur dari sebuah produk atau proses yang harus mencapai standar atau batas atau limit dari spesifikasi agar dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggan. CTQ sendiri, critical to quality sendiri adalah voice of customer. Selanjutnya saya akan membahas tentang peta proses SIPOK. Nah, peta proses SIPOK di sini terdiri dari supplier, input, proses, output, sama customer. Nah, supplier di sini adalah orang yang memberikan informasi kunci, material, dan sumber daya kepada proses. Yang kedua, input. Input adalah segala sesuatu yang diberikan pemasok kepada proses untuk menghasilkan output. Yang ketiga, proses. Proses di sini adalah sekumpulan langkah yang mentransformasikan serta ideal menambah nilai kepada output. Nah, output di sini adalah produk dari suatu proses. Customer di sini adalah pemakai produk. Nah, selanjutnya ada proses pengukuran atau measure. Proses pengukuran ini berfokus pada pemahaman kinerja proses yang dipilih untuk diperbaiki serta pengumpulan semua data yang dibutuhkan untuk dianalisis.
Langkah ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecacatan produk, kemampuan proses reproducibility atau variasi peralatan dan variasi operator, serta untuk mengetahui kemampuan proses atau kinerja proses produksi. Pada tingkatan proyek, sasaran pengukuran dilakukan pada kinerja proses. Indikator yang umum dilakukan dalam proses pengukuran ini adalah ketidaksesuaian per unit atau cacat per unit. Yang pertama ada definisi produk defect atau kecacatan produk. Untuk dapat mendefinisikan produk yang dihasilkan memenuhi spesifikasi atau kualitas dari konsumen atau tidak, manajemen harus mendefinisikan kualitas atau sering disebut dengan critical to quality atau CTQ. Setelah diketahui CTQ, selanjutnya mengukur kinerja tingkat kualitas proses yang tujuannya agar produk yang dihasilkan terjaga kualitasnya. Metode yang digunakan untuk membantu mengukur proses adalah metode check sheet atau kertas periksa dan metode sampling. Yang kedua ada analisis kemampuan proses. Analisis kemampuan proses ini merupakan suatu ukuran kinerja kritis yang menunjukkan proses mampu menghasilkan sesuai dengan spesifikasi produk yang diterapkan manajemen berdasarkan kebutuhan pelanggan. Perusahaan yang memiliki kemampuan proses yang tinggi maka dapat menghasilkan produk cacat yang sedikit bahkan tidak ada sama sekali. Adapun perhitungan kemampuan proses atau yang disimbolkan dengan CP dirumuskan dengan upper specification limit dikurangi lower specification limit dibagi 6 sigma. Upper specification limit itu adalah batas spesifikasi atas dikurangi batas spesifikasi bawah dan dibagi 6 sigma itu. Jika CP lebih dari 1, maka proses dikatakan capable atau sangat baik. CP sama dengan 1, maka proses dapat dikatakan capable namun perlu adanya pengendalian kualitas. Dan jika CP kurang dari 1, maka proses dikatakan tidak capable dan perlu adanya perbaikan pada proses tersebut. Berbicara tentang proses analisis pada materi Six Sigma kali ini, ada pengujian hipotesis dan analisis regresi. Pengujian hipotesis ini berguna untuk menilai kinerja proses, rata-rata dan variasi secara relatif terhadap sebuah standar atau spesifikasi. Menentukan apakah terdapat perbedaan-perbedaan yang terjadi selama proses, kemudian menguji peningkatan proses dengan membandingkan data yang lama dengan data yang baru. Selain itu, jenis hipotesis yang dapat digunakan ada berdasarkan pada parameter, berdasarkan jumlah sampel, berdasarkan jenis distribusi, dan berdasarkan formulasi. Analisis regresi sendiri pada materi Six Sigma ini digunakan dalam mendefinisikan hubungan matematik antara sebuah variabel output dengan simbol Y dan satu atau lebih variabel input dengan simbol X. Selanjutnya ada proses perbaikan. Proses perbaikan dapat dilakukan dengan cara analisis varian atau ANOVA. Analisis varian atau ANOVA adalah alat multiguna yang memungkinkan kita untuk melakukan pengujian hipotesis terhadap lebih dari 2 rata-rata populasi. Contohnya, kita mungkin ingin membandingkan kinerja beberapa proses, mesin, atau pekerja. Manfaat ANOVA yaitu memberikan cara yang mudah untuk melakukannya tanpa mengharuskan melakukan multiple test. Manfaat lainnya yaitu memahami hubungan yang kompleks antara variabel yang berhubungan. Pada Six Sigma, ANOVA digunakan untuk menampilkan pengukur RNR atau Repeatability and Reproducibility, mengukur perbedaan multiple kinerja, faktor-faktor multiple seperti mesin, pelanggan, jenis produk, dan sebagainya, kemudian menentukan output dan validasi tindakan perbaikan proses. Uji yang dipergunakan dalam ANOVA ini adalah uji F, karena dipakai untuk pengujian lebih dari 2 sampel. ANOVA dapat digolongkan menjadi beberapa kriteria, yaitu ada klasifikasi satu arah, di mana ANOVA klasifikasi satu arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria. Kemudian klasifikasi 2 arah, yaitu ANOVA yang didasarkan pada pengamatan 2 kriteria, dan klasifikasi banyak arah, yaitu ANOVA yang didasarkan pada pengamatan banyak kriteria.
Dan setelah ini akan dibahas lebih mendalam tentang ANOVA klasifikasi satu arah di dalam presentasi ini. Nah, selanjutnya ada ANOVA satu arah. Pengujian ANOVA satu arah yaitu pengujian ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria. Asumsi pengujian ANOVA diantaranya populasi yang akan diuji harus berdistribusi normal, kemudian variasi dan populasi yang diuji itu sama, dan sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain. Tujuan pengujian ANOVA ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Contoh, manajer produksi ingin menguji apakah ada pengaruh kebisingan mesin-mesin pada hasil orosan konsentrasi tinggi dari operator rakit. Maka yang diuji hanya ada satu faktor, yaitu kebisingan mesin tersebut. Nah, untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata populasi, maka akan dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis varians. Hipotesis yang digunakan dalam ANOVA satu arah yaitu seperti yang ada di dalam PPT, di mana HO sama dengan mu1 sama dengan mu2 dan sama dengan mu-N. Artinya adalah semua sama, tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata hitung dari N kelompok. Kemudian HA yaitu mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3 dan tidak sama dengan mu-N. Artinya, tidak semuanya sama. Minimal ada spasang yang berbeda. Ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hitung dari N kelompok tersebut. Keputusan menolak atau menerima HO dapat ditentukan dengan membuat tabel ANOVA seperti yang ada di gambar di PPT tersebut. Di mana di situ tertulis ada sum of square atau jumlah kuadrat. Nilai tengah itu ada CKK yang artinya jumlah kuadrat kolom, yang kemudian galat atau error itu ada CKG artinya jumlah kuadrat galat. Kemudian yang bagian total itu ada CKT, jumlah kuadrat total. Nah, yang derajat kebebasan di situ disimbolkan dengan V. Yang bagian nilai tengah itu rumusnya V sama dengan K dikurangi 1. K di sini itu maksudnya adalah jumlah kolom data. Kemudian yang di bagian galat atau error itu V sama dengan K dikali N dikurangi 1. Di mana N itu adalah jumlah data tiap kolom. Kemudian yang bagian total itu rumusnya V sama dengan N kali K dikurangi 1. Kita ketahui bahwa N itu jumlah data tiap kolom, dikalikan jumlah kolom data, baru setelah itu dikurangi 1. Nah, kemudian mean square atau kuadrat tengah, itu dirumuskan dengan S1 kuadrat sama dengan CKK dibagi K-1. Kemudian yang galat atau error, mean square-nya dirumuskan dengan S2 kuadrat sama dengan CKG dibagi K dikalikan N-1. Adapun yang statistik uji ini kan menggunakan F hitung ya. Rumusnya adalah F sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Sedangkan rumus dari CKT, CKK, dan CKG ada sendiri, yaitu CKT dirumuskan dengan sigma XIC kuadrat dikurangi T kuadrat dibagi N dikalikan K. XIC ini adalah individu atau elemen ke I dari sampel C. Biasanya kan di dalam tabel itu kayak ada XIC ya, X12, X13, X14, itu adalah data-datanya itu. Kemudian yang T itu adalah total pengamatan seluruh kelompok data. Jadi total seluruhannya itu berapa? Itu dikuadratkan. Kemudian yang N kali K itu jumlah data tiap kolom dikalikan jumlah kolom data. Adapun CKK itu rumusnya sigma TI kuadrat dibagi N dikurangi T kuadrat dibagi N kali K. TI di sini yaitu total pengamatan dari kelompok data ke I. Kemudian N, kita tahu bahwa jumlah data tiap kolom. Yang T itu kan total pengamatan keseluruhannya. Rumus dari CKG sendiri yaitu ada CKT dikurangi CKK.
Nah, setelah mengetahui rumus-rumus tersebut, di sini ada keputusannya. HO ditolak dan HA diterima apabila F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, kita caranya menentukan F tabel kan download dari Google ya, tabel F gitu. Kemudian cara menentukannya dengan cara alfa, kemudian koma K dikurangi min 1, koma K dikali N min 1. K-1 itu sama dengan V1 ya. K dikali N-1 itu sama dengan V2. HO diterima dan HA ditolak jika F hitung lebih kecil dari F tabel, sebaliknya dari yang tadi disebutkan. Di PPT juga bisa dilihat ada contoh soalnya. 3 buah mesin hendak dibandingkan. Mesin-mesin ini menghasilkan keluaran atau output per jamnya dengan berfluktuasi karena pengaruh acak. Suatu sampel acak, 5 waktu yang berbeda diambil dari masing-masing mesin tersebut dan hasilnya seperti pada tabel yang ada di PPT tersebut. Apakah nilai tengah output per jam ketiga mesin itu sesungguhnya berbeda? Gunakan tarif nyata 5%. Di situ udah diketahui ya tabelnya ya, ada sampel output dari 3 buah mesin, ada mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Dan masing-masing mesin itu ada datanya sendiri-sendiri. Penyelesaian dari contoh soal tersebut yaitu pertama-tama harus dibuat tabelnya terlebih dahulu. Di situ ada sampel output dari 3 buah mesin, ada mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Maka dari situ diketahui bahwa K-nya sama dengan 3, karena ada 3 kolom di situ, mesin 1 sampai mesin 3. Kemudian, setiap mesin itu memiliki data-data tertentu, seperti mesin 1 ada 47, 53, 49, 50, 46, itu adalah N. N-nya sehingga sama dengan 5. Jadi N di mesin 1, mesin 2, dan mesin 3 adalah 5. Dari data-data tersebut di total seperti mesin 1 dijumlahkan 47 tambah 53 tambah 49 sampai tambah 46 itu hasilnya 245. Begitupun dengan mesin 2 dan mesin 3 masing-masing dijumlahkan. Kemudian total dari keseluruhannya yaitu 780. Didapat dari 245 tambah 280 dan ditambah 255. Kemudian kita bentuk struktur hipotesisnya. Didapatkan HO yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Artinya kan sama semuanya. Kemudian yang H1 kurang-kurangnya terdapat 2 nilai tengah yang tidak sama. Kebalikannya dari HO. Kalau HO kan nilai tengahnya sama semua. Dan taraf nyata juga sudah diketahui dari soal alfa sama dengan 0,05. Kemudian kita hitung JKT-nya. JKT dirumuskan sigma XIJ kuadrat dikurangi T kuadrat dibagi N dikalikan K. Sigma dari XIJ ini maksudnya adalah jumlah keseluruhan data dari XIJ dikuadratkan kemudian dijumlahkan semuanya. 47 kuadrat ditambah 55 kuadrat tambah 54 kuadrat sampai tambah 49 kuadrat. Pokoknya data-data yang ada di mesin 1 sampai mesin 3 itu semuanya dijumlahkan semuanya. Kemudian dikurangi T kuadrat, di situ diketahui 780 kuadrat. Kemudian dibagi N kalikan K. N-nya 5 dan K-nya 3. Sehingga hasilnya JKT sama dengan 40.784 dikurangi 40.560. JKT sama dengan 224. Kemudian dihitung JKK-nya. JKK dirumuskan dengan sigma TI kuadrat dibagi N dikurangi T kuadrat dibagi N kalikan K. Di sini penjumlahan dari TI kuadrat yaitu 245 kuadrat ditambah 280 kuadrat ditambah 255 kuadrat. Didapatkan dari masing-masing jumlah dari mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Kemudian N-nya dibagi 5 dikurangi T kuadrat. T-nya kan tadi 780 dikuadratkan, kemudian dibagi N kali K, 5 kali 3. JKK didapatkan 40.690 dikurangi 40.650. Hasil dari JKK adalah 40. Kemudian JKG dirumuskan dengan JKT dikurangi JKK, sama dengan 224 dikurangi 40 sama dengan 184. Kemudian sudah ditemukan semuanya, tinggal dimasukkan ke dalam tabel
yaitu di sini sum of square atau jumlah kuadratnya, nilai tengahnya itu 40, galet atau errornya itu 184, dan totalnya itu 224. Kemudian derajat kebebasan atau V-nya kita hitung. Yang bagian nilai tengah itu kan rumusnya K dikurangi 1, berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Yang galet atau error itu rumusnya K dikali N dikurangi 1, jadi 3 dikalikan 5 dikurangi 1 sama dengan 12. Kemudian yang total itu rumusnya K dikalikan N kemudian dikurangi 1, 3 kali 5 dikurangi 1 sama dengan 14. Kemudian main square atau kuadrat tengah, S1 kuadrat sama dengan didapatkan dari itu JKK dibagi dengan K-1. JKK-nya di sini kan sudah ditemukan ada 40, kemudian K-1-nya 2, berarti 40 dibagi 2 sama dengan 20. Kemudian yang S2 kuadratnya digalet atau error itu sama dengan 184 dibagi 12. Hasilnya adalah 15,33. Nah, kemudian dimasukkan statistik uji atau F hitungnya. F sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Hasilnya adalah 20 kuadrat dibagi 15,33 kuadrat sama dengan 1,304. Itu hasil dari F hitungnya. Kemudian untuk mencari F tabel, udah tahu rumusnya tadi, F tabel itu kan F alfa, kemudian koma V1-nya ya. Koma V1, koma V2 itu untuk mencari F tabel. V1-nya di sini K-1 sama dengan 2. V2-nya ini K kali N-1, didapat hasilnya 12, udah ada di tabel tadi, sehingga F0,05, V1-nya 2, V2-nya 12, F tabelnya adalah 3,89. F tabel diperoleh dari download dari Google ya. Dan dicari menggunakan F0,05, 2, dan 12 ini. Sehingga keputusannya adalah F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hasilnya adalah HO diterima. Artinya kesimpulannya, nilai tengah output ketiga mesin itu adalah sama pada taraf nyata, yaitu 0,05, karena menerima HO. Berkaitan dengan studi kasus materi Six Sigma, kami mengambil kasus dalam dunia industri penerbangan. Deskripsinya berikut ini. Dalam dunia industri penerbangan, kinerja on-time perform atau ketepatan waktu menjadi salah satu indikator kualitas jasa yang paling diutamakan. Sehingga perbaikan secara terus-menerus berkaitan dengan ketepatan waktu akan selalu menjadi fokus perhatian dari sebuah maskapai penerbangan tersebut. Dalam hal ini, manajemen sebuah maskapai penerbangan dapat mengaplikasikan metodologi Six Sigma atau yang disingkat dengan DMAIC dalam melakukan defect improvement terhadap on-time perform jadwal penerbangannya. Melalui tahapan fase DMAIC dalam metodologi Six Sigma, yang pertama ada fase define. Dalam fase ini, mengidentifikasi masalah OTP atau keterlambatan jadwal. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan permasalahan atau keterlambatan OTP tersebut dengan kepuasan pelanggan. Jadi apabila keterlambatan jadwal penerbangan tersebut akan mengakibatkan kekecewaan terhadap pelanggan tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya permasalahan keterlambatan dalam OTP seperti SDM atau prosedur administratif atau operational support, teknis, bahkan cuaca. Dan yang kedua, ada yang namanya fase measure, mengukur secara statistikal kinerja proses operasional pelayanan OTP yang ada saat ini. Prosentase keterlambatan dalam suatu frekuensi penerbangan. Yang kedua, membandingkan hasil kinerja OTP dengan kinerja OTP dari maskapai lain. Kemudian yang ketiga,
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan. Misalnya seperti pada kasus ini, kekuatannya memiliki infrastruktur yang cukup lengkap, exciting jaringan rute yang luas di dalam dan luar negeri, brand yang sudah dikenal di dalam dan luar negeri, market leader penerbangan domestik pada segmennya, maskapai nasional flag carrier Indonesia. Sedangkan kelemahannya, armada pesawat yang sudah tua, beban defisit keuangan yang cukup besar, kekurangan personel kokpit dan kabin kru, organisasi yang terlalu besar, kemudian sebagai BUMN, mental dan budaya kerja perusahaannya kurang profesional. Selanjutnya ada fase analyze, menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut atau keterlambatan OTP tadi. Seperti ada faktor cuaca, faktor teknis, itu ternyata faktor penyebabnya adanya kerusakan teknis pesawat. Kemudian ada faktor operational support, seperti penyebabnya karena kepadatan lalu lintas penerbangan di bandara. Kemudian faktor prosedur administratif, penyebabnya dari penjadwalan kokpit kru dan kabin kru. Kemudian ada faktor SDM, penyebabnya karena kurangnya jumlah awak kabin dan kurangnya jumlah teknisi perawatan pesawat dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fase improvement, mengembangkan program-program solusi potensial jangka pendek atau menengah, bahkan jangka panjang untuk mengatasi permasalahan keterlambatan OTP. Seperti mengatur kepadatan rute dan frekuensi penerbangan, kemudian mengoptimalkan efektivitas perawatan armada pesawat dan fasilitas bengkel perbaikan pesawat, serta menambah personel khususnya untuk kokpit dan kabin kru, dan lain-lainnya. Kemudian mengevaluasi dampak-dampak yang mungkin terjadi akibat dari implementasi solusi potensial tersebut. Dan yang terakhir, memfasilitasi proses program solusi tersebut dengan melakukan uji coba percontohan. Dan fase yang terakhir ada fase kontrol, dengan cara mengembangkan metode pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja operasional pelayanan. Kemudian yang kedua, merumuskan SOP baru untuk menjamin efektivitas program secara jangka panjang. Dan yang terakhir, mengidentifikasi personel-personel yang mempunyai keterampilan khusus dalam menjalankan fungsi-fungsinya pada masing-masing bagian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas salahnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.